Mungkin besok tuh sebenarnya butuh itu mas, apa butuh apa namanya, eh iya ya, atau mungkin besok syutingnya di sana aja, bisa ya, itu kan ada. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati itu nanti ndak beladang ke sana. Moga-moga ini di sini masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ini udah emang sengaja gitu. Oke, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di petang hari ini, di malam hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa bertatap muka dalam kajian Senin malam Selasa di kampus jalanan. Semoga Allah meridhoi apa yang telah kita lakukan dan yang sedang kita lakukan. Masya Allah di kampus jalanan ini semakin banyak ya kegiatan-kegiatan positifnya. Setelah kemarin Alhamdulillah di hari Ahad telah berjalan dengan lancar kegiatan daurah tentang fikih kurban dari sisi teori maupun dari sisi prakteknya bersama beliau Al Ustadz Abdul Aswad Al Bayati Hafizahullah dengan tim dari Juliha Juru Sembelih Halal. Kemudian Masya Allah di hari Ahad, kemudian sekarang di hari Senin di malam hari ada kegiatan yang lain. Di samping ada kegiatan yang lainnya TPA anak-anak, kemudian juga hari Kamis juga ada kajian lagi. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada tempat ini sehingga kelak bisa menjadi saksi bagi penghuninya, bagi yang mengelolanya, bagi yang datang meramaikannya, bagi yang ikut serta andil dalam setiap amal kebaikan yang dilakukan di sini. Semoga kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita bersama. Dan tentunya teman-teman sekalian, tidak hanya doa dan tidak hanya aktivitas yang lain yang kita lakukan sebagai dukungan, tapi juga ada hal yang lain, terutama bagi yang mungkin diberikan kelapangan rizki, kelebihan rizki, dan ingin ikut serta andil dalam sepak terjang berjalannya kegiatan di tempat ini, ingin berdonasi, ingin membantu, memberikan nafas tambahan untuk terlaksananya setiap kegiatan di tempat yang kita cintai bersama ini, monggo ya. Sudah di-share via Facebook ataupun via Instagram. Di situ ada penjelasannya. Bagi yang ingin berdonasi bisa datang langsung atau mungkin bisa ditransfer ya pada penanggung jawabnya. Mungkin itu saja. Ya, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Di hari Senin ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab yang dulu pernah kita bahas belum selesai, tapi kemudian datang bulan Ramadan dan kita ganti tema kitab Tafsirul Khalaf ya, yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Shadiq An-Najjar. Kemudian kemarin sudah selesai pembahasannya. Kemudian di hari Kamis kita adakan kemarin kajian tema baru, yaitu mengenal apa itu ijtihad dan juga taklid. Adapun yang hari Senin kita kembalikan kepada jadwal yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu membahas tentang al-qawaid al-fiqhiyah, yaitu kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah ilmu fikih, yang mana dulu sudah pernah kita bahas sampai kaidah besar yang 5 ya. 5 kaidah besar sudah kita bahas. Mukaddimahnya, kemudian definisi kaidah fikih itu apa, kemudian eh, kaidah-kaidah fikih yang kubro, ya, kaidah-kaidah fikih yang besar yang ada 5 itu juga sudah kita bahas kemarin ya. Al umuru bimaqasidiha,
Setiap perkara itu tergantung maksudnya. La dharara wa la dhirar. Ya, atau ad-dhararu yuzal. Mudarat itu harus dihilangkan. Kemudian yang ketiga kemarin ya, al-masyaqqatu tajribut taisir. Sesuatu yang menyulitkan akan mengantarkan kemudahan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, al-'adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu bisa dijadikan sumber hukum. Tentunya dengan syarat kemarin ya, jika kebiasaan itu tidak berbenturan dengan syariat. Kemudian yang kelima, apa kemarin? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Bagi yang ingin murojaah silahkan merujuk kepada link di YouTube ya, YouTube Kampus Jalanan. Tapi mungkin sedikit saya sampaikan lagi teman-teman sekalian bahwa dalam dinamika belajar ilmu fikih dan yang semisalnya ada macam-macam ya. Ada namanya ilmu usul fikih, ada namanya ilmu fikih, ada namanya ilmu qawaid fikhiyah, kaidah fikih. Yang mana dulu awal-awal saya ilustrasikan gampangnya ilmu usul fikih itu adalah skill, ilmu alat yang di situ ada skill, kemampuan untuk mengolah gitu. Dan yang diolah itu misalnya orang masak gitu kan, yang diolah ya nasi, ya bahan-bahannya, bumbu-bumbunya, telur, sayuran dan semisalnya. Cara mengolahnya itu skillnya itu dengan ilmu usul fikih. Dan yang mengolahnya itu namanya mujtahid. Orang yang mencapai derajat ijtihad yang mampu untuk menyimpulkan hukum dengan sendirinya dari kaidah-kaidah yang dia punya, kemudian nanti apa? Dia ambil bahannya dari Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas. Kemudian dia olah ya. Setelah diolah kemudian muncullah dari olahan itu nasi goreng misalnya atau magelangan atau kue tiaw atau dan sebagainya. Hasilnya itulah yang namanya fikih. Hasilnya itulah yang namanya fikih. Jadi keahlian mengolahnya itu, teknik mengolahnya, keahliannya plus sesuatu yang diolah itu dibahas di ilmu usul fik. Setelah kemudian diolah ya, muncullah produknya. Nah, produknya inilah yang namanya fikih. Produknya ini yang namanya fikih. Kemudian produknya itu kan macam-macam ya kan. Ternyata produknya macam-macam. Ada yang produknya itu diklasifikasikan makanan gorengan gitu kan. Ya, pisang aroma atau apa macam-macam ya. Kemudian ada yang hasilnya godok-godokan ya, telo godok, kacang godok macam-macam. Dan seterusnya. Nah, setelah diklasifikasikan dikelompokkan masing-masing ini, masing-masing kelompok diikat. Nah, pengikatnya inilah yang namanya kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu adalah suatu pengikat yang dengannya kita nanti akan bisa mengikat permasalahan-permasalahan parsial, permasalahan-permasalahan cabang agar kita tidak harus menghafal setiap cabang masalah hukumnya apa. Kalau jenengan setiap masalah dihafal hukumnya apa, ini masalah ini hukumnya ini, masalah ini hukumnya ini, maka kita tarik dengan kaidah aja. Kalau kaidahnya gini, ada masalah yang antum hadapi gini, hukumnya pasti gini. Jadi enak. Jadi sekali lagi, usul fikih itu adalah skillnya, cara ngolah bahannya, yang mengolah adalah mujtahid, kemudian setelah diolah hasilnya adalah jenis makanan apa atau minuman, itu namanya fikih hasilnya. Kemudian dari hasilnya itu diklasifikasikan setiap kelompoknya apa, diikat. Pengikatnya inilah namanya kaidah fikih. Dan kaidah itu maknanya adalah secara tinjauan bahasa adalah al-asas, yaitu pondasi. Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Itu namanya kaidah. Adapun fikih secara tinjauan bahasa maknanya adalah pemahaman, al-fahmu. Makanya dalam Al-Qur'an ya, doanya salah seorang nabi gimana? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, ya kan? Dan wahlul 'uqdatan min lisani. Uh, lepaskanlah sesuatu yang mengikat lisanku. Maksudnya dia berdoa agar lisannya itu diberi kemudahan untuk berbicara. Ya, kalau nggak salah doanya Nabi Musa ya. Ketika berdoa agar bisa ngomong lancar di depan Firaun ketika berdakwah. Benar ya? Ya.
yafqahu qauli, sehingga apa yang saya sampaikan dipahami oleh apa? Orang yang saya ajak bicara. Nah, di situ Allah mengatakan yafqahu. Dari asal kata faqiha yafqahu. Kemudian jadi kata fikih yang mananya adalah paham, pemahaman. Ini menurut tinjauan bahasa. Adapun menurut tinjauan istilah syar'i, maka kaidah itu adalah al-amrul kulli alladhi yantabiqu ala jami'i juz'iyatihi, yaitu suatu aturan yang menyeluruh yang bisa berlaku kepada setiap perkara parsial yang ada di bawahnya. Itu sesuatu aturan khusus yang bisa berlaku kepada cabang-cabang masalahnya, yang menjadi cabangnya. Jadi bisa diterapkan kepada semuanya, turunannya gitu. Adapun al-fiqh itu menurut tinjauan ulama fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang terapan yang dihasilkan dari dalil-dalilnya secara terperinci. Adapun kaidah ketika digabungkan dengan fikih menjadi satu julukan, menjadi ilmu tertentu, menjadi al-qaidah al-fiqhiyah, para ulama mendefinisikannya al-qadaya al-kulliyah al-fiqhiyah, yaitu satu perkara aturan fikih yang sifatnya menyeluruh, ya, perkara aturan fikih yang sifatnya menyeluruh, allati yuta'arrafu biha, yang dengannya kita bisa mengenal, ya, mengenal apa? Ahkam juz'iyat, hukum-hukum masalah-masalah cabang, masalah-masalah parsial. Maudhu'aha min abwabin muta'addidah, yang temanya dalam banyak bab. Jadi satu kayak seperti apa? Aturan baku atau suatu rumusan, yang rumusan ini ya dengannya kita bisa mengenal hukum masalah-masalah cabang dari banyak bab yang berbeda-beda. Nah, kemarin makanya sudah kita bahas al-umuru bimaqasidiha. La doror wala diror, atau ad-doror yuzal. Ya, sesuatu mudarat itu harus dihilangkan. Kemudian kemarin sudah banyak contohnya, misalnya hukum asalnya di pinggir jalan raya itu trotoar itu untuk jalan orang perjalan kaki. Kemudian kok di situ didirikan angkringan atau apa namanya orang jualan kaki lima gitu, sehingga mengganggu lalu lalang para pejalan kaki. Maka hukum asalnya haram, tidak boleh. Karena apa? Doror, menimbulkan mudor. Ya, harus dihilangkan. Sebagaimana misalnya orang pakai motor, misalnya motor itu sudah disetting oleh pabriknya dengan knalpot yang standar, kemudian malah diketok, kemudian belombong-belombong berbagi tanggane. Nah, ini boleh diprotes. Apa yang dilakukan berdosa, mengganggu tetangga, boleh lapor Pak RT, boleh lapor pihak keamanan untuk diberikan edukasi. Kalau ngeyel bisa diberikan hukuman. Kenapa? Karena doror, ya, memberikan mudor, dan contoh yang lainnya. Kemudian kemarin ada masalah juga yang lainnya, al-yaqinu la yazulu bisyak, kaidah bahwa sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Orang yang jelas sudah masuk ke dalam sholat dan dia tadi sudah jelas sudah berwudu, bahkan bekas tangannya masih ada yang basah, ya kan? Sudah jelas-jelas suci, masuk ke dalam sholat. Kemudian kok dia merasakan ragu-ragu, kok sepertinya saya merasakan kayak buang angin, tapi kayaknya juga enggak, ragu antara buang angin atau tidak. Maka yang diambil apa? Yang yakin. Yang yakin adalah dia masih suci. Yang yakin dia masih suci. Buktinya masih ada bekas dia berwudu. Yakin dia sudah suci. Adapun perasaan dia ragu-ragu apakah sudah buang angin atau belum, maka ini dihilangkan. Kaidahnya apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Atau kita sudah yakin bahwa ada catatan gitu kan. Kita sendiri mencatat bahwa di catatan itu tertulis di tanggal 1 Juni kemarin saya ngutang kepada fulan, misalnya Pak Agus misalnya 500.000 gitu. Kemudian setelah berjalan sepekan setelahnya ada kayak apa namanya ingatan yang kok kayaknya aku harus bayar nih Pak Agus, tapi ragu. Maka hukum asalnya yang yakin adalah apa yang ada di catatan tadi. Karena biasanya di catatan itu kalau memang sudah apa? Sudah bayar, itu biasanya dicoret ya atau disobek. Tapi ini belum disobek catatannya dan belum dicoret dan masih tertulis di situ bahwa saya masih utang sekian ratus ribu dan memang saya belum bayar gitu. Tapi ada ingatan kok kayak wis bayar gitu. Nah, maka
ingatan seakan-akan sudah bayar ini sifatnya masih ragu-ragu. Ketika sifatnya masih ragu-ragu, ambil apa? Ambil yang yakin bahwa zimmahnya atau beban yang ada di pundaknya belum terangkat, alias utangnya masih belum terbayarkan. Atau misalnya orang yang bangun tidur gitu kan, bangun tidur di setelah asar, bangun tidur setelah asar, kemudian dia apa? Ingatnya kok aku sholat gitu. Sepertinya saya sudah sholat, sepertinya sudah sholat, tapi kok ragu-ragu apakah sholatnya benar-benar sudah dilakukan atau belum, dan tidak ada saksi di situ. Dia tinggal sendiri di kos-kosannya dan sepertinya dia juga belum pergi ke masjid. Tapi ada perasaan kok kayak aku sholat asar. Maka yang diambil apa? Yang yakin adalah dia belum sholat. Ya, kalau dia ambil dia sudah sholat, maka itu sebuah keraguan. Sama halnya dalam masalah sholat juga. Ketika sudah masuk sholat, kemudian kita ragu, apakah ini saya sudah dapat 2 rakaat ataukah 3 rakaat? Iki seloro apa telu ya? Karena sholatnya di rumah ya kan, ternyata hujan deras nggak bisa ke masjid, akhirnya sholatnya di rumah. Nah, istrinya juga sedang haid, sehingga istrinya nggak ikut sholat, dia sholat sendiri. Anaknya kecil mainan, akhirnya dia sholat sendiri karena tadi hujan deras nggak jadi ke masjid. Tapi karena sholat di sendiri, karena tidak berjamaah, pikirannya malah kemana-mana. Akhirnya lupa, iki mau sholat rong rakaat apa telu ya? Gitu. Maka yang diambil yang mana? 2. Karena kalau dia ngambil pendapat dia ngambil 3 rakaat, sudah melakukan 3 rakaat sholat, pasti ragu. Tapi kalau ngambil kemungkinan angka terkecil, itu pasti lebih yakin. Maka kemudian nanti ya caranya apa? Dia ambil yang rakaatnya lebih kecil, yaitu 2 rakaat, dan nanti dihitung di situ. Tapi nanti setelah sholat dia melakukan sujud sahwi. Dia melakukan sujud sahwi. Itu kemarin beberapa contoh penerapan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Dan nanti banyak dalam bab-bab yang lain juga banyak. Seperti jenengan pergi ke suatu rumah makan, warung makan, di mana di situ yang jual muslim, ya. Tapi jenengan ragu, apakah dia nyembelihnya secara syar'i atau tidak, ya. Maka para ulama menjelaskan yang yakin adalah selagi dia muslim, selagi tidak ada indikator-indikator yang menyatakan bahwa dia menyembelihnya tidak secara syar'i, kita tidak punya bukti, maka kita ambil hukum asalnya. Yang yakin adalah dia atau daging yang dijual di situ, masakan yang ada di situ dari sesuatu yang disembelih, maka hakikatnya sudah apa? Disembelih secara syar'i. Karena kita menganggap itu belum disembelih secara syar'i, baru ragu-ragu. Karena kita tidak bisa mendatangkan bukti. Kecuali kalau kita melihat dengan jelas, dengan mata kepala sendiri. Karena yang jual adalah tetangga sendiri. Kita tahu bagaimana cara menyiapkan jualannya. Oh ternyata uh, ayamnya itu tidak disembelih tapi ditutuk cirai misalnya, dibelebeki banyu misalnya. Tidak disembelih secara syar'i. Nah, baru kalau ini yakin ketemu yakin. Nah, baru kemudian kita tidak ambil. Tapi bagi seseorang yang pergi di satu tempat, yang di tempat itu tidak tahu, ya, di tempat itu tidak tahu apakah yang jual ini seorang muslim yang menyembelihnya secara syar'i atau tidak, hanya ada keraguan di situ, ambil aja. Tetap tidak ada masalah. Bismillah, makan halal insyaallah. Bahkan jika itu ahlul kitab pun, Nasara dan Yahudi misalnya, itu juga termasuk apa? Yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum." Allah mengatakan pada hari ini Allah halalkan kepada kalian hal-hal yang baik, dan makanan dari ahlul kitab itu dihalalkan untuk kalian, dan termasuk sembelihan mereka. Sebagaimana banyak hadis dijelaskan, Nabi SAW pernah diberikan hadiah oleh perempuan Yahudi ketika setelah perang Khaybar, diberikan daging kambing yang diracun, tapi sama Nabi dimakan, ya. Sama Nabi dimakan. Ini bukti bahwa sembelihannya si Yahudi tadi halal. Nah, itu kemarin dari apa yang kita bahas di pertemuan yang lampau, mungkin 2 bulan yang lalu, ya. Nanti ingin memurojaah silahkan dibuka di YouTube-nya. Nah, kita akan masuk ke kaidah yang keenam. Al-masyghulu la yushghal. Al-masyghulu la yushghal. Ya, masalahnya ini bukunya belum ada PDF-nya, ya. Dan juga nggak ada papan tulis, ya. Jadi saya tidak bisa nulis, tapi semoga bisa
ya, didengar dan ditulis pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Al-masyghulu la yushghal. Sesuatu yang sudah tersibukkan tidak boleh disibukkan dengan hal yang lain. Al-masyghulu la yushghalu. Sesuatu yang sudah tersibukkan tidak boleh disibukkan dengan hal yang lainnya. Sesuatu yang sudah tersibukkan ya tidak boleh disibukkan dengan hal yang lainnya. Al-masyghulu la yushghal. Ya. Kaidah ini maknanya, ini yang kita baca adalah kitab Al-Jawahir Al-Adniyah, Syarah Ad-Durrah Al-Qudaimiyah ya, oleh Dr. Labib Najib Abdullah Ghalib Al-Yamani hafizallahu taala. Makna kaidahnya, annal aina idza syughilat bi ta'alluqi hukmin syar'i, bahwa sesuatu hal jika sudah disibukkan dengan keterikatan kepada hukum syar'i tertentu, bahwa suatu hal jika sudah disibukkan dengan keterikatan dengan hukum syar'i tertentu, maksudnya ada sesuatu yang dalam kondisi ini sudah terikat dengan hukum syar'i tertentu, la yuqbalu an yarida 'alaiha hukmun akhar yatanafal awal, maka tidak boleh ada hukum syar'i yang lain datang ke sesuatu tersebut yang dengannya akan menghapuskan hukum yang pertama. Saya ulangi, al-masyghulu la yushghal, sesuatu yang sudah tersibukkan tidak boleh disibukkan dengan sesuatu yang lain. Maksudnya apa? Itu misalnya ada sesuatu hal, nanti akan ada contohnya, insya Allah dengan contoh akan bisa paham. Ada suatu hal yang dia sudah tersibukkan berkaitan dengan hukum syar'i tertentu, dan itu masih berlangsung. Selagi hukum syar'i yang masih berkaitan dengan dia ini masih berlangsung, maka tidak boleh ada perkara yang lain dengan hukum syar'i berbeda masuk di tema yang sama sehingga menggeser hukum syar'i yang pertama. Nah, ini mungkin kalau sisi teori agak masih bingung, tapi dengan contoh akan paham. Nah, kaidah dalil ini adalah hadis Ibnu Umar ya. Hadis dari Abdullah bin Umar. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya, dalam bab syarat dari wakaf, bab tentang berkaitan dengan wakaf. Ibnu Umar bercerita, anna Umar bin Al-Khattab asaba ardon bi Khaybar. Ibnu Umar cerita tentang bapaknya, bahwa bapaknya Umar bin Khattab mendapatkan jatah sepetak tanah di Khaybar, yaitu setelah perang Khaybar, setelah Nabi SAW perang melawan Yahudi Khaybar. Namanya perang, kalau menang kan dapat ghanimah. Ghanimah kan macam-macam ya, bisa rumah, bisa kendaraan ya, bisa harta yang lainnya, bisa sepetak tanah, ladang dan semisalnya. Nah, Umar bin Khattab pada saat itu dapat jatah tanah yang lumayan luas. Fa'atan Nabi SAW yasta'miruhu fiha. Maka kemudian Umar bin Khattab mendapatkan jatah tanah yang bagus, yang luas. Beliau kemudian konsultasi kepada Nabi SAW sekiranya apa hal yang terbaik yang harus dia lakukan dengan jatahnya tadi. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar, lam usib malan qattun anfasa indi minhu. Wahai Rasulullah, saya mendapatkan jatah ya, sebidang tanah di Khaybar setelah perang tadi, yang mana saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih baik daripada tanah tersebut. Fama ta'muru bihi, Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, sekiranya apa yang engkau arahkan untukku untuk menyikapi apa yang saya dapat tadi. Nabi mengatakan, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau, ini berarti tidak wajib, kalau kamu mau gitu. Nabi mengatakan in syi'ta, kalau kamu menghendaki, kalau kamu mau, engkau ya tahan pokoknya. Habbasta aslaha, engkau tahan pokoknya, wa tasaddaqta biha, dan engkau sedekahkan dengannya. Ini maksudnya wakaf. Wakaf itu dalam definisi fikih adalah tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Tahbisul asli wa tasbilul manfaah, yaitu menahan pokoknya tapi mengalirkan manfaatnya. Jadi fisiknya masih ada, tapi manfaat dari fisik barang tersebut atau sesuatu tersebut dialirkan. Itu definisi wakaf. Nah, jadi Nabi memberikan solusi.
Kalau kamu menghendaki, ya kamu tahan. Pokoknya maksudnya tanahnya tadi ditahan dan kamu sedekahkan tanah tersebut. Maksudnya manfaatnya dialirkan gitu, diolah, di apa, tapi apa? Tidak boleh untuk dijual dan yang semisalnya. Qala fatasaddaqa biha Umar. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab kemudian cerita, kemudian Umar pun menyedekahkannya. Annahu la yuba' wa la yuhab wa la yurath. Bahwa tanah tersebut ke depan tidak boleh dijual, ya, tidak boleh dihibahkan dan juga tidak boleh diwariskan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi setelah diwakafkan itu ya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, juga tidak boleh dihibahkan. Walaupun nanti ada rincian juga ya. Secara global gitu. Walaupun nanti tanah wakaf pun juga boleh dijual. Para ulama nanti mengatakan boleh dijual dengan syarat-syarat ketentuan berlaku. Misalnya apa? Misalnya seseorang mewakafkan masjid misalnya. Masjid diwakafkan, tanah dibangun masjid. Tapi ternyata kemudian tidak jauh dari tempat itu muncul masjid baru yang lebih besar, gitu kan? Sehingga masjid yang lama ini tidak termanfaatkan. Jamaahnya sedikit atau mungkin bahkan sering banyak kosong. Para ulama mengatakan boleh ini dijual, tapi dengan syarat diganti di tempat yang lain. Diganti di tempat yang lain. Jadi pelarangannya tidak mutlak. Yang dilarang mutlak maksudnya dijual kemudian dijadi hak milik gitu maksudnya. Tapi untuk diganti di tempat lain itu diperbolehkan jika memang ada maslahah rojihah atau maslahat yang lebih besar daripada tetap di situ. Gitu. Nah, poinnya intinya adalah teman-teman sekalian di sini dari kisah ini Umar dapat tanah dari perang Khaybar, ghanimah, kemudian beliau minta konsultasi pada Nabi, diarahkan kalau kamu pengen ya kamu wakafkan. Manfaatnya dialirkan, pahalanya untuk kamu senantiasa mengalir. Kemudian sama Umar pun dilakukan demikian. Sehingga kemudian tidak boleh apa? Dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh untuk diwariskan. Nah, yang penting teman-teman sekalian, kalau ada dalil seperti ini, ada namanya wajhul istidlal. Gitu. Wajhul istidlal. Nah, dua hal ini tidak boleh terpisahkan. Ya. Dua hal ini tidak boleh terpisahkan. Ini yang perlu dipelajari juga oleh para penuntut ilmu. Karena kadang misalnya kita mendapati ada masalah ya, kita mendapati ada permasalahan di tengah umat, kenapa kok mereka berbeda pendapat? Dalilnya podo. Oh, podo-podo sahih kok. Karena bisa jadi yang berbeda adalah wajul istidlal, yaitu sudut pandang memahami dalil. Ya, bisa jadi dalilnya sama seperti ini. Nanti akan ada contoh banyak ya. Nanti dalam tema yang lain ada ya. Terutama itu kita dapati kalau kita belajar usul fikih ya. Usul fikih dalam qawaidut tarjih dan yang lainnya nanti banyak sampel-sampel seperti itu. Nah, dalilnya tadi, sisi pendalilnya apa? Antara relasi hubungan dalil tadi dengan kaidah yang kita bahas. Al-masyghulu la yushghal. Sesuatu yang sibuk, sudah sibuk tidak boleh disibukkan dengan sesuatu yang lainnya. Apa kaitannya antara kaidah ini dengan hadis ini? Ya. Sisi pendalilan dari hadis tadi adalah annal ainal mauqufata ya linsyghaliha bil waqfi lam yajuz bai'uha wala rahnuha wala hibatuha. Sisi pendalilan dari kisah tadi adalah bahwa ain yaitu barang fisik yang ternyata sudah diwakafkan, dia telah sibuk dengan hukum wakafnya, alias barang ini ya hukum yang terikat dengan si tanah tadi adalah dia sebagai wakaf. Maka lam yajuz bai'uha, karena dia sudah sibuk statusnya hukumnya sebagai wakaf, maka kemudian setelahnya nggak boleh ada hukum yang lain menggeser hukum yang pertama. Maka nggak boleh kemudian dijual, nggak boleh dihibahkan, juga tidak boleh diwariskan. Nah, disitulah para ulama memahaminya gitu. Sisi pendalilan dari hadis tadi bahwa sesuatu yang sudah sibuk dengan hukum syar'i tertentu, fisiknya tadi sudah statusnya sebagai wakaf, itu hukum yang tersemat kepada tanah tadi, maka tidak boleh digeser hukum wakaf ini menjadi kemudian dijual. Tidak boleh. Hukum jualnya tidak boleh lagi. Hibahnya juga tidak boleh. Ya, kemudian waris juga tidak boleh karena dia sudah sibuk dengan status hukum yang pertama. Paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan melihat tatbiq, yaitu penerapannya
dalam kasus ya, penerapannya dalam kasus. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, yajuzu tayammum ma'a wujudil ma' al-muhtaj ilaihi lil 'atash li'anna al-ma'a hina idzin masyghulun bil hajah al-asliyah. Contoh penerapan yang pertama dalam kasus misalnya ada orang yang membawa air ya, membawa air tapi airnya ini sangat urgent dibutuhkan untuk konsumsi dan tidak ada air yang lain. Seperti misalnya orang bawa air sedang di tengah padang pasir atau dia bawa air di tengah lautan samudera yang luas yang mana orang kan tidak bisa ketika datang sholat berwudu dengan air itu kalau di tengah padang pasir habis nanti dia mau minum apa sebagaimana kalau dia gunakan untuk berwudu ya dia gunakan untuk berwudu ketika dia berada di tengah lautan habis dia minum apa tidak mungkin minum air asin. Nah, air ini di sini ada dua hukum yang akan berlaku untuk dia. Hukum pertama, ketika datang waktu sholat, plus dia bertepatan dengan kebutuhan orang yang membawanya untuk konsumsi, berarti ada dua hukum apa? Yang dihadapi oleh si air. Itu pertama, digunakan sebagai alat untuk bersuci. Yang kedua, digunakan sebagai kebutuhan untuk konsumsi. Nah, gimana ini? Dia mengatakan, maka kemudian yang diambil adalah yang air ini telah sibuk dengan hukum yang pertama, yaitu al-hajah al-asliyah, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan inti air tadi sebagai apa? Sebagai air minum. Sehingga kalau karena dia sudah sibuk hukumnya sebagai air minum, ya, dan ini juga ini contoh ini nanti bisa masuk ke kaidah yang lain juga. Bisa masuk juga al-masyaqqah tajribut taisir juga bisa. Bisa juga ad-darurat tubihul mahdzurat juga bisa. Tapi ini juga bisa masuk sampel di perkara ini al-masyghulu la yushghal bahwa si air ini sudah sibuk hukumnya menjadi kebutuhan ya untuk dikonsumsi oleh orang yang membawanya. Sehingga tidak bisa hukum ini digeser dengan apa? Hukum yang lain sebagai media untuk bersuci. Maka akhirnya orang tadi diperbolehkan untuk bertayamum. Diperbolehkan untuk bertayamum. Padahal airnya ada. Ya. Itu contoh pertama. Mungkin contoh yang pertama masih agak kurang jelas. Maka kita akan ambil contoh yang kedua. Biar semakin jelas. Contoh yang kedua. Lau nadara syakhsun i'tikafan mutatabi'an lam yajuz lahul khuruju li'ibadatin ukhra ka salati janazatin linsyghalihi bil i'tikaf. Contoh yang kedua, jika misalnya ada seseorang sudah bernazar untuk melakukan i'tikaf yang berangsur-angsur, maksudnya konsisten, seperti i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan misalnya. Kan ya berlangsung-langsung kan, hari pertama, kedua, ketiga sampai terakhir. Tidak boleh putus. Kalau memang nazarnya atau memang niatannya 10 hari full. Kalau sampai putus di tengah jalan berarti tidak terhitung 10 hari terakhir. Nah, berarti dirinya ini sudah tersibukkan dengan hukum pelaksanaan i'tikaf. Maka karena dia sudah sibuk dengan hukum yang pertama dan i'tikaf juga bagian dari ibadah, maka tidak boleh dia tersibukkan dengan ibadah yang lainnya yang konsekuensinya akan menggeser hukum iktikaf ini. Contohnya apa? Keluar dari masjid dalam rangka sholat jenazah, walaupun tetangganya ada yang meninggal. Atau keluar dari masjid dalam rangka untuk menjenguk orang sakit, walaupun itu juga ibadah. Karena menjenguknya dia orang sakit, keluarnya menyolatkan sholat jenazah, itu akan merusak iktikaf dia yang sudah dia niatkan berturut-turut tanpa boleh keluar masjid. Karena iktikaf itu kan habsun nafsi fil masjid, ya kan? Mengurung diri di dalam masjid. Maka tidak boleh keluar. Ya, itu juga dibahas dalam buku-buku ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Jadi kalau memang tidak sangat urgent sekali, kenapa? Karena sholat jenazah menjenguk orang sakit itu kan bukan fardu ain, tapi kewajiban yang bisa gugur jika ada orang lain yang sudah melakukannya. Maka dia tidak harus terdorong, kecuali memang tidak ada orang lain sama sekali di kampung itu kosong, nggak ada orang kecuali dia saja, mungkin statusnya beda.
Tapi kalau sudah ada orang lain yang menjenguknya atau orang lain yang menyolatkannya, maka sejatinya sudah gugur bagi dia apa? Kewajiban untuk menjenguk. Jadi orang ini teman-teman sekalian, kaidah tadi al-masyghulu la yushghal, sesuatu yang sudah tersibukkan tidak boleh disibukkan dengan sesuatu yang lain. Orang ini sudah tersibukkan dengan nazar dia untuk iktikaf berturut-turut selama 10 hari misalnya. Maka ketika dia sedang tersibukkan dengan hukum itu, tidak boleh ada hukum yang lain yang jika dia lakukan berkonsekuensi memutus hukum yang pertama atau menggeser hukum yang pertama. Kenapa? Karena kalau tadi dia keluar untuk menjenguk atau menyolati jenazah, iktikafnya batal. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu sisi pendalilnya atau argumentasinya bisa dengan kaidah al-masyghulu la yushghal. Contoh yang ketiga. Idza wada'a syakhsun 'ainan rahnan bidainin. Jika seseorang telah orang yang hutang, kemudian dia sudah menitipkan gadai, menggadaikan barangnya sebagai jaminan kepada pemilik piutang. Ya, pemilik piutang. Misalnya Pak Ahmad hutang kepada Pak Umar. Pak Ahmad hutang kepada Pak Umar. Pak Umar kurang yakin kalau sekedar hutang saja. Maka Pak Umar minta ada penjamin atau jaminan. Maka Pak Ahmad menitipkan motornya di Pak Umar. Nah, titipannya motor ini namanya rohen atau akadnya namanya gadai, jaminan. Ya. Nah, ketika motor ini sudah digadaikan kepada Pak Umar, maka Pak, lam yajuz an yaj'alaha rohnan bidainin akhar linsyghaliha birohnil awal. Maka Pak Ahmad ini tidak boleh ketika nanti dia ngutang kepada orang yang lain, kemudian dia ngomong, ya, apa namanya, jaminannya motor yang ada di Pak Umar ya, misalnya. Misalnya Pak Ahmad tadi sudah ngutang kepada Pak Umar. Pak Umar minta ada digadaikan motornya. Kemudian Pak Ahmad pergi lagi kepada Pak Syukur, ngutang lagi. Kemudian Pak Syukur juga nggak yakin. Dia minta ada jaminan juga. Kemudian dia ngomong, jaminannya motor yang ada di Pak Umar. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena fisik barang motor yang ada di Pak Umar itu sudah sibuk menjadi apa? Gadaian yang ada di tangan Pak Umar, maka tidak bisa kemudian dijadikan gadai untuk dua orang. Bisa dipahami ya? Karena ini masuk kaidah tadi al-masyghulu la yushghal. Contoh yang lain. Nomor 4 ya. Law istajara syakhsan liya'mal 'indahu syahron. Misalnya ada seseorang yang sudah mengontrak seseorang untuk kerja di tempatnya selama sebulan. Ya, selama sebulan. Saya mengontrak fulan, misalnya Ali. Saya mengontrak fulan, Ali untuk kerja di tempat saya, akad tanda tangan kontrak selama 1 bulan. Fala yajuzu li hadzal syakhs an yustajara athna'a tilkal muddah min jihatin ukhra. Maka orang yang sedang bekerja kepada satu pihak ini tidak boleh di waktu yang sama ketika dia masih punya akad dengan pihak pertama kerja, dia kemudian berakad kepada pihak yang lain juga kerja. Saya mempekerjakan Ali, ya, saya mempekerjakan Ali, ya. Ali ini kerja di tempat saya selama sebulan. Maka tidak boleh si Ali ini di waktu yang sama masih punya akad dengan saya kerja sebulan, dia juga ngerapel kerja di tempat lain juga yang waktunya sama. Paham ya? Adapun kalau waktunya di luar itu tidak apa-apa. Misalnya Ali kerja sama saya cuman ba'da subuh sampai zuhur misalnya, selesai kan. Kemudian si Ali mau kerja lagi nanti ba'da asar sampai maghrib ke tempat orang lain, tidak apa-apa. Karena itu sudah di luar kewajibannya. Tapi misalnya di waktu yang sama kok dia juga kerja di tempat orang lain, tidak boleh. Kenapa? Al-masyghulu la yushghal. Karena dia sudah disibukkan dengan akad, ya, dengan hukum dia kerja dengan pihak yang pertama tadi. Maka tidak boleh dia kerja di tempat yang lainnya. Kenapa? Karena konsekuensi nanti akan ada mudorot. Dia pasti nggak maksimal kerjanya. Dia pasti waktunya jadi terpecah, konsentrasinya menjadi terbagi dua, sehingga hasil dari pekerjaannya pasti tidak baik. Nah, makanya di sini dikatakan jika seseorang telah
ya memperkerjakan seseorang untuk bekerja di tempatnya selama sebulan misalnya, maka orang yang dipekerjakan tadi tidak boleh ya untuk menawarkan dirinya untuk kerja di tempat yang lain di waktu ketika dia masih kerja dengan pihak pertama, linsyghalihi ma'al awwal, karena sejatinya dia masih tersibukkan dengan pihak yang pertama. Dia masih tersibukkan dengan pihak yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa jadi kaidah ini juga yang menjadi dasar eee, fatwa ya. Saya pernah lihat Ustadz Irwandi ya, pernah ditanya bagaimana hukumnya orang yang mungkin jenengan juga pernah lihat ya. Orang yang masih kerja di satu perusahaan, ya kan? Kemudian apa namanya? Ada perusahaan yang lain nawarin orang yang kerja di perusahaan tadi. Orang masih kerja di perusahaan A misalnya, kemudian ada perusahaan B butuh apa? Butuh karyawan. Kemudian dia nawarin, ya, nawarin orang yang masih kerja di perusahaan A. Atau si A ini kemudian ingin pindah ke perusahaan B. Seingat saya beliau mengatakan tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena orang ini masih sibuk kerja, akadnya kerja dengan pihak pertama. Sisi kedua juga apa namanya? Masuk larangan dalam hadis. Al-bai'u ala bai'i akhihi was-saumu ala saumi akhihi. Dalam masalah akad jual beli tidak boleh seseorang menjual di atas penjualan saudaranya. Menawar apa namanya? Wasyira'u fauqa syira'i akhihi. Dilarang apa? Menjual di atas penjualan saudaranya atau membeli di atas pembelian saudaranya. Tahu gambaran masalahnya? Misalnya gini, ada dua orang jualan. Yang satu jual cabai, yang satu juga jual cabai. A, B jual cabai semua. Datang konsumen. Ya, datang konsumen. Kemudian konsumen ini butuh cabai. Beli kepada si A. Oh, beli kepada si A dapat cabai 1 kilo 10.000. Dapat cabai 1 kilo 10.000. Kemudian penjual yang B tanya, oleh harga piro? 10.000. Dan dia belum pergi dari tempat akadnya. Karena kalau di pasar kan akadnya kan tahu ya, yang jualan kan rentet-rentet gitu kan. Nah, yang satu sudah fix deal dengan penjual yang pertama, cabai sekilo 10.000. Cabai sekilo 10.000. Ini sudah bayar, sudah terima barang. Tapi masih di situ, belum pergi dari majelis akad. Kemudian penjual yang kedua membisiki, tuku piro mas? 10.000 pak. Wah kelarangan, gunaku 8,5. Gitu. Kemudian apa? Akhirnya dia menggugurkan akad jual belinya. Boleh tidak? Boleh, secara hukum syar'i boleh kalau masih apa? Masih di tempat akad, di majlisil akdi boleh. Walaupun sudah kasih uang, terima barang. Tapi dia belum pergi. Kalau udah pergi baru tidak boleh. Nah, dia menggugur akadnya. Mas, ini ngapunten mboten situ. Kula balik ke apa namanya? Cabenya, uangnya diminta kembali. Kemudian dia beli di tempat yang satunya. Lebih murah, 1.500. Dari sisi itunya boleh. Yang tidak boleh, yang haram adalah pihak penjual yang kedua tadi. Karena dia menjual di atas penjualan saudaranya. Al-bai'u ala bai'i akhihi. Dalam hadis disebutkan. Atau asyira'u ala syira'i akhihi. Atau membeli di atas pembelian saudaranya. Kalau membeli di atas pembelian saudaranya gambarannya beda. Kalau tadi konsumennya satu, penjualnya dua. Kalau ini penjualnya satu, konsumennya dua. Misalnya ada dua orang. Dua orang sama-sama jual bakso. Dua orang sama-sama butuh daging sapi. Di pasar yang jual daging sapi tinggal satu orang. Datanglah penjual bakso yang pertama. Sudah beli daging sapi. Oh ternyata 1 kilo dia jual 120.000. 1 kilo 120.000. Wes terlanjur deal dengan pembeli yang pertama. Tapi dia masih di situ. Nah, pembeli yang kedua datang. Mas, jenengan sate pinten? 100 kali dosa. Nah, kantun 1 kilo nih kok. Pripun nek misalnya kalau tumbas 150. Wah, berarti 30.000 kan, tambah lagi. Akhirnya kemudian penjualnya ngomong, Mas, nggak jadi. Alasan ya. Yang intinya nggak jadi menjual. Akhirnya kemudian dikembalikan barangnya, dia bayar lagi, kembalikan uangnya. Akhirnya dijual kepada pembeli yang kedua. Ini namanya asyira'u fauqa atau ala syira'i akhihi, membeli di atas pembelian saudaranya. Itu tidak boleh. Nah, kembali ke masalah
kaidah al-masyghulu la yushghal walau alam bisawab. Mungkin ini juga salah satu ya kaidah yang dipakai dalam fatwanya kalau tidak keliru ya, saya pernah mendengar Ustaz Erwandi demikian. Itu orang yang masih statusnya akad atau kontrak dengan apa namanya dengan perusahaan tertentu itu tidak boleh ada perusahaan yang lain nawarin gitu. Kenapa? Karena dia sudah fix deal dengan tempat kerjanya yang sekarang. Juga sisi lain dia sedang tersibukkan dengan apa? Tempat kerjanya sekarang. Maka kalau ingin menawarin kerja atau kalau ingin mendaftar kerja apa? Dia keluar dulu ya. Dia keluar dulu sudah selesai akadnya, free, tidak ada ikatan dengan orang lain, baru kemudian dia daftar di tempat lain atau baru ditawari oleh orang lainnya. Bisa dipahami ya? Kemudian bisa aja masuk kaidah ini ya, Pak. Apa namanya? Orang yang saya sebutkan secara umum saja ya. Tidak secara spesifik, nanti tidak jadi masalah juga secara umum. Tapi pernah ada yang membahas ini. Itu orang yang mendapatkan beasiswa ya, mendapatkan beasiswa di kampus tertentu. Orang yang mendapatkan beasiswa di kampus tertentu, di tempat yang mulia. Itu biasanya dia dapat beasiswa kuliah itu ada akad dengan pihak kampus bahwa ketika dia kuliah di situ dia harus apa? Full time atau harus tafarruk ya. Tafarruk lidirasah. Itu harus apa? Full belajar di tempat itu. Tidak boleh ada kesibukan yang lainnya kecuali belajar. Namun disayangkan kemudian apa? Sebagian mahasiswa bukan karena sisi urgent, bukan karena sisi darurat, bukan karena sisi terdesak, karena dia kuliah di tempat yang memang memungkinkan untuk bekerja di situ, akhirnya apa? Dia kuliahnya nyambi kerja, nyambi jadi apa? Tour guide, nyambi jadi mutawif, dan akhirnya kuliahnya apa? Tidak maksimal. Nah, itu mungkin bisa juga masuk kaidah ini. Kenapa? Harusnya si mahasiswa ini masyghul. Harusnya dia sibuk dengan apa? Hukum dia sebagai mahasiswa harus fokus belajar di kampus itu. Karena dia sudah dapat beasiswa free. Orang ini harus apa? Harus fokus belajar di situ. Ya, dia sudah dibiayai tiap bulan dapat uang saku, bahkan mungkin tiap tahun dia dapat tiket pulang pergi, dapat hadiah ini dan itu. Tapi ya kemudian ternyata di tengah itu dia malah sibuk dengan kegiatan yang lain. Padahal dalam syarat-syarat penerimaan dan dalam hal-hal yang disepakati ketika dia berangkat menjadi mahasiswa di tempat itu dapat free beasiswa gratis, tertulis di situ bahwa harus tafarruq lidirasah, harus fokus 100% untuk belajar, bukan malah disibukkan untuk yang lain. Tapi akhirnya Pak, malah dia sibuk kegiatan yang lain. Dan itu yang juga menjadi bahan kritikan ya oleh sebagian ustadz, harusnya tidak demikian, tapi fenomenanya malah kemudian berbalik ya. Ini harusnya bisa masuk kaidah al-masyghulu la yushghal, harusnya sesuatu yang sudah tersibukkan dengan perkara yang menyibukkan dia hukum tertentu tidak boleh kemudian disibukkan dengan perkara yang lainnya. Hanya baru satu kaidah ini. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada? Iya. Berapa menit Mas itu sudah? Tambah 10 menit apa? Biar jadi 1 jam. Oke. Kaidah yang ketujuh, as-saqitu la ya'ud. As-saqitu la ya'udu. Sesuatu yang sudah gugur tidak bisa kembali lagi. As-saqitu la ya'udu. Sesuatu yang sudah gugur tidak bisa kembali lagi. Sesuatu yang sudah direlakan tidak bisa diminta kembali. Bisa juga. Sesuatu yang sudah gugur tidak bisa balik lagi. Sesuatu yang sudah direlakan tidak bisa diminta lagi. Makna kaidahnya adalah
annama yasqutu minal huquq, bahwa apa yang sudah gugur dari hak-hak seseorang, maka la ya'udu ba'da suqutihi. Setelah dia digugurkan, setelah dia direlakan, tidak bisa kembali lagi. Kita punya hak-hak tertentu, kita sudah relakan, kita sudah gugurkan, maka tidak bisa kemudian hak tadi diminta ulang atau dikembalikan lagi. Wal muradu isqatu syakhsi haqqahu bi ikhtiyarihi wa ridhah. Maknanya adalah, maksudnya ketika seseorang punya hak-hak tertentu dan dia sudah menggugurkannya atas dasar pilihan dia, bukan karena keterpaksaan, atas dasar keriduan dia, dia sudah relakan, dia sudah gugurkan, maka hadzal isqatul mu'tabar syar'an, ini adalah pengguguran perelaan yang terakui secara syariat. Maka tidak boleh dia balik lagi. Dalil kaidahnya adalah salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu orang yang punya hutang, ya. Yang orang punya hutang itu dzu usrah. Orang yang berhutang ini punya kesulitan untuk membayar hutangnya, fanadhiratun ila maisarah, maka pemilik piutang, ya, pemilik piutang hendaknya memberikan dia penundaan waktu sampai dia diberikan kemudahan untuk bayar. Misalnya kita diutangi orang, ya, kita bayar, pengen nagih utang kita, ya, dan ternyata yang ditagih punya kesulitan, maka kebijakan kita menurut tinjauan agama adalah kita tunggu sampai dia longgar. Wa anta saddaku, tapi kalau kemudian kalian sedekahkan, maksudnya kalian gugurkan hak Anda untuk menagih tadi digugur, udahlah saya ikhlaskan aja, maka itu apa? Khairun lakum, itu lebih baik, ya, jika kalian mengetahui. Atau juga dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang kembali kepada hibah yang sudah dia berikan kepada orang lain, dia sudah berikan hibah kepada orang lain, ini saya kasih, kok dia diminta ulang, kata Nabi SAW, kal kalbi ya'udu fi qai'ihi, seperti seekor anjing yang muntah kemudian dia makan lagi, ya. Jadi orang yang sudah memberikan sesuatu tak nehekoi misalnya, dan sudah terjadi serah terima, dikasihkan, kemudian di kesempatan yang lain dia minta lagi, kata Nabi SAW, ini seperti anjing yang muntah kemudian dia makan muntahannya lagi. Laisa lana mathalus saw, maka kita tidak memiliki percontohan yang lebih buruk daripada tadi. Nah, dari dua dalil tadi, sisi pendalilnya adalah man asqata dainahu 'anil mu'sir. Misalnya bahwa orang yang telah menggugurkan hutangnya atas orang yang tadi kesulitan untuk bayar hutang, falaisa lahul audah, maka tidak boleh bagi dia untuk kembali lagi bimutalabatihi bihi marratan ukhra. Tidak boleh dia di waktu yang akan datang masih nagih lagi, uang kemarin sudah diikhlaskan. Li'adami sihhatir ruju'i fil hibah, sebagaimana juga tidak sah seorang yang sudah menghibahkan kemudian balik lagi. Permisalannya seperti tadi, ya, seekor anjing yang muntah dimakan lagi. Wali anna dzimmatal mu'sir qad bari'at minad daini bi isqatihi. Karena sejatinya orang yang berhutang tadi ketika sudah direlakan hutangnya, maka tanggungan bagi dia sejatinya sudah gugur. Nah, salah satu contoh, ya. Contohnya ada banyak, ya. Saya akan baca satu atau dua dulu, sisanya kita baca di pertemuan yang akan datang. Contohnya, idza asqata awliya'ud dam. Misalnya, jika wali darah di sini maksudnya adalah wali dari korban pembunuhan, ya, awliya'ud dam, haqqahum fil qisas. Misalnya ada orang dibunuh gitu kan. Ada orang dibunuh. Ketika ada orang dibunuh secara sengaja, itu kalau menurut tinjauan kacamata hukum Islam, itu kan keluarganya punya opsi kepada si pembunuh. Entah kisos, entah dia, kisos atau dia. Kisos itu berarti sama-sama dihukum mati, atau dia itu berarti tidak dihukum mati tapi bayar denda 100 ekor onta. Atau al-afu, atau memberikan maaf free tanpa syarat. Jadi wali dari korban yang dibunuh itu punya 3 pilihan. Mengkisos, membalas nyawa dengan nyawa, atau tidak dibalas dengan nyawa tapi dengan harta, bayar dia 100 ekor onta. Atau kalau tidak, saking baiknya maka dimaafkan, free, udah tidak ada kisos, tidak usah bayar dia, saya maafkan gitu aja. Nah, dalam kasus ini, misalnya keluarga korban dalam satu kesempatan di mahkamah syar'i ketika diminta
jawaban oleh hakim, statusnya apa, kemudian mereka menjawab, "Udah, dia saja," misalnya, "bayar dia saja." Kemudian itu sudah berlaku, maka tidak boleh ke depan kok kemudian balik arah minta kisos, tidak bisa. Karena hak dia untuk mengkisos sudah dia gugurkan. Sebagaimana misalnya dia sudah memaafkan, udah dimaafkan aja tanpa kisos, tanpa dia, free. Kemudian ternyata setelahnya mereka pulang ke rumah, ada keluarga yang nggak terima, gimana dimaafkan? Ya paling nggak bayar dia lah 100 ekor onta. Gitu. Akhirnya kemudian balik lagi ke mahkamah bilang kita nggak jadi untuk memaafkan free, tapi memaafkan dengan syarat itu bayar. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Asa itulah yaud. Hak yang sudah digugurkan tidak bisa ditarik ulang. Tidak bisa apa? Dikembalikanlah lagi. Nah, itu baru satu contoh, masih ada 3 contoh yang lainnya dan sedikit penjelasan kita baca di hari Senin depan insyaallah. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.